Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang kembali saya bersama dengan Bapak Ibu melalui siraman rohani. Kiranya hari ini kebenaran firman yang saya bagikan boleh jadi berkat buat setiap kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai renungan pada saat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Dan kalau hari ini kami memiliki kesempatan untuk mendengar firman, kiranya apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat. Dan kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja sehingga kebenaran ini boleh menjadi kekuatan setiap waktu dalam seluruh hidup yang boleh Tuhan beri pada kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kembali sebuah peristiwa yang hari itu terjadi ketika bumi dan seluruh isinya ini mendapatkan air bah. Dan hari itu kita sudah tahu, sangat memahami dan sangat mengerti akan cerita dan kisah ini, bahwa ada satu tokoh di sana yaitu Nabi Nuh beserta keluarga dan juga tentunya beberapa binatang-binatang yang Tuhan minta untuk bisa masuk di dalam bahtera itu, yang akan selamat dari bencana air bah yang kurang lebih 40 hari 40 malam itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 7 pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-10 nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih lanjut kebenaran firman Tuhan ini. Dalam pasal ini saya akan mengajak kita sekalian membaca di ayat yang pertama terlebih dahulu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi hari itu Tuhan sudah menyatakan, berfirman secara langsung kepada Nuh bahwa aku akan memberikan kepadamu kurang lebih gitu ya, bersama seluruh keluargamu, karena didapati Nuh ini adalah orang yang baik kata Tuhan ya, yang benar kata firman Tuhan dari orang-orang di zamannya. Maka Tuhan memerintahkan dia bukan untuk membuat bahtera. Dan di dalam bahtera yang besar itu masuklah ya di sana orang-orang yang sudah ditentukan. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam pasal 7 ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Jadi Tuhan sudah membawa Nuh beserta keluarganya masuk, dan tidak hanya itu, ayat 8 bilang dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Jadi Tuhan sudah ngomong jauh-jauh hari kepada Nuh. Maka Tuhan mempersiapkan Nuh, dan Nuh juga sudah mempersiapkan diri untuk hal itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya lebih lanjut bagian-bagian ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bencana yang terjadi hari itu tidak hanya meliputi sebagian saja dari daerah tertentu, karena memang ini Tuhan sudah nyatakan sebagai sebuah penghukuman, karena bagaimana orang-orang yang hidup di zaman itu tidak ada satupun yang didapati benar kecuali Nuh dan keluarganya. Maka Tuhan memberi sebuah privilege kepada Nuh, jadi disendirikan begitu ya Bapak Ibu, sehingga Nuh tidak menjadi sama dengan kebanyakan orang hari itu, karena peristiwa yang akan didatangkan Tuhan sebagai sebuah hukuman itu akan meliputi seluruh bumi. Maka Tuhan masih mendapati Nuh sebagai orang baik, maka kemudian ditaruhlah dia di dalam bahtera yang sudah Tuhan minta jauh-jauh hari Nuh dibuat. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan sudah tetapkan itu tidak mungkin meleset. Maka kemudian firman Tuhan menyatakan bahwa terjadilah air bah memenuhi dan meliputi seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan hari ini dalam renungan singkat ini adalah ketika air bah melanda, ketika situasi porak-poranda ya, pasti itu situasi bukan situasi yang diharapkan, karena namanya bencana ya, dan bencananya itu meliputi seluruh bumi. Dan pastinya segala sesuatunya tidak baik. Artinya crowded, ada banyak persoalan, ada semua hal-hal yang tadinya rapi, semuanya sudah tersusun dengan baik jadi berantakan dan porak-poranda karena air bah itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah ketika Nuh
ada di dalam bahtera Tuhan. Nuh tahu di luar bahtera itu sedang ada banyak hal yang tidak baik sedang terjadi. Karena air bah sedang turun meliputi seluruh dan memenuhi seluruh bumi sebagai bentuk hukuman Tuhan atas orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh hari itu. Nuh tahu di luar bahtera segala sesuatunya sedang porak-poranda. Tapi kenapa kemudian Nuh tetap merasa aman, dan Nuh tahu sekalipun di luar sedang tidak baik, Nuh ada di tempat yang baik yang Tuhan sudah tetapkan sejak mula. Bagaimanapun juga Nuh percaya bahwa bahtera ini bukan Nuh yang kendalikan, tapi ada Tuhan yang kendalikan bahtera itu di tengah situasi sekelilingnya yang tidak baik hari itu. Bapak Ibu, mari kita belajar seperti Nuh, mempercayakan bahtera hidup kita ini kepada Tuhan, sebab kita tahu bahwa Tuhan yang sudah memimpin langkah hidup kita dan kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, kita dalam bahtera yang dikendalikan langsung oleh Tuhan sebagai jurumudi kita. Maka sekalipun di luar bahtera yang kita tumpangi ini sedang terjadi banyak hal yang bisa menakutkan dan bisa mengkhawatirkan kita, tapi kita mau belajar percaya seperti Nuh bahwa bahtera yang sedang dibawa atau bahtera yang sedang kita tumpangi ini bukan kita yang mengendalikan, tapi Tuhan yang kendalikan. Maka kita percaya ketika Nuh mempercayakan sungguh-sungguh, di luar sedang porak-poranda, di luar sedang terjadi bencana air bah, tapi bahtera yang dibawa Tuhan, dan Nuh mempercayakan hidupnya dalam bahtera itu. Dia tahu bahwa satu kali bencana itu tidak akan terus terjadi. Kan firman Tuhan bilang, kemudian air surut, dan kemudian bahtera Nuh akhirnya sampai di pegunungan Ararat, mendarat di situ. Dan Nuh tahu bahwa Tuhan tidak selamanya akan terus membawa Nuh di atas air bah itu. Satu kali air bah itu surut, dan Tuhan juga tidak kemudian tinggalkan Nuh begitu saja. Tuhan taruh dia di tempat daratan yang paling aman untuk Nuh bisa memulai sesuatu yang baru setelah bencana, setelah segala sesuatu memporak-porandakan segala hal dalam kehidupan manusia secara umumnya. Nah, Bapak Ibu, kita percaya juga, mempercayakan hidup juga seperti Nuh mempercayakan hidupnya dalam bahteranya Tuhan. Yang pertama, kita percaya bahwa bahtera kita yang dihentar oleh Tuhan sendiri dan dikendalikan oleh Tuhan pasti akan sampai dengan baik di tempat yang baik. Tidak peduli seberapa riuh rendahnya situasi, kacau balaunya situasi di luar bahtera, tapi kalau kita percaya kita ada dalam bahtera yang dikendalikan Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan sampaikan kita di tempat yang tepat seperti Nuh. Kemudian ketika air itu surut, Tuhan sampaikan dia di pegunungan Ararat. Untuk kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, di balik segala sesuatu yang tidak baik hari itu, di tengah bencana air bah melanda hari itu, di tengah Nuh harus tetap ada di dalam bahtera dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dalam kendalinya Tuhan sebagai Tuhan dan juga sebagai jurumudi yang akan bawa bahtera itu ke tempat yang baik dan aman. Nuh kemudian diizinkan Tuhan melewati hal yang tidak baik, tapi ketika dia mendarat di Ararat, dia turun memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang baik Tuhan sediakan di balik segala musibah, di balik segala bencana yang 40 hari kurang lebih dia lalui dalam situasi yang tidak baik karena air bah. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bahwa di tengah porak-poranda, di tengah segala hal di luar bahtera hidup kita dalam tanda petik mungkin bisa terjadi. Mari kita sekali lagi, pertama kita mempercayakan hidup kita seperti Nuh mempercayakan hidupnya dalam kendali Tuhan. Dan yang kedua, kita percaya seperti apa yang sudah dialami oleh Nuh, bahwa segala sesuatu yang tidak baik akan membawa dia kepada rencana Tuhan yang baik di depan sana. Sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita percaya bahtera yang sedang kita tumpangi hari ini mungkin itu sedang melewati hal-hal yang tidak baik di luar bahtera itu, tapi percayalah bahwa ketika Tuhan yang mengendalikan, ketika Tuhan sebagai jurumudinya, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik setelah kita melewati segala hal yang bisa menakutkan di luar bahtera yang sedang kita tumpangi hari ini. Maka kecemasan apa hari ini yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi? Maka ketakutan apa yang mungkin hari ini sedang membuat bahtera kita agak oleng karena Tuhan bisa nggak ini? Tapi kita percaya kalau toh begitu kita tetap akan kuat, sebab bukan kita yang kendali tapi Tuhan yang kendalikan kita, kendalikan bahtera yang sedang kita tumpangi. Dan kita percaya di balik segala sesuatu yang menakutkan, porak-poranda dan segala sesuatu yang
tidak baik sedang terjadi di luar itu, kalau kita mempercayakan terus fokusnya hamba Tuhan yang mengendalikan kita, maka kita akan sampai di hal-hal yang baik di depan sana yang Tuhan sudah siapkan. Kiranya renungan ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Selamat menikmati perjalanan dalam bahtera yang Tuhan izinkan untuk hari ini kita lalui, dan percayalah bahwa Dia adalah yang akan mengendalikan kita, dan dibalik segala sesuatunya ada kebaikan di luar sana yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa memohon berkat dan pertolongan Tuhan dalam perjalanan yang kita alami hari-hari ini dan juga hari-hari ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat ini boleh menolong setiap kami dalam perjalanan hidup kami. Ibarat sebuah bahtera yang seperti Nuh, hari itu dan seluruh keluarganya ada di dalamnya. Tapi di luar bahtera ada banyak hal yang sedang terjadi dan itu sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami bersyukur bahwa Nuh tetap fokus sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang kendalikan bahteranya sampai kemudian mendarat dengan baik dan memulai segala sesuatu yang baik setelah melewati segala hal yang tidak baik. Bapa, mari Engkau tolong kami, biarlah kami juga belajar seperti Nuh, kami boleh sampai di depan sana dan kami melihat hal baik yang kami akan temui setelah melewati banyak hal yang mungkin bisa membuat kami dalam keadaan-keadaan cemas, takut dan lain sebagainya. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, ajar kami fokus hanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.